Ya, PT Jasa Marga Persero Tbk memprediksikan adanya lonjakan arus lalu lintas yang besar pada saat periode mudik lebaran tahun ini. Sejumlah antisipasi telah disiapkan di titik-titik rawan macet pada periode tersebut. PT Jasa Marga Persero Tbk memprediksi adanya lonjakan arus lalu lintas yang besar pada saat periode mudik lebaran 2023. Sejumlah antisipasi telah disiapkan di titik-titik rawan macet pada saat periode tersebut. Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur menjelaskan, Lebaran tahun ini kondisi lalu lintas diprediksikan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. Hal itu mengingat saat ini situasi telah berangsur normal dari pandemi COVID-19, sehingga tidak lagi ada pembatasan mobilitas. Subakti menambahkan ada sejumlah aspek yang harus menjadi fokus tim Satgas Jasa Marga Siaga, diantaranya memastikan kesiapan pelayanan operasi di gerbang tol, rest area, dan sepanjang jalur tol. Pemenuhan seluruh substansi standar pelayanan minimal atau SPM, membatasi kegiatan konstruksi di jalan tol selama masa operasional layanan lebaran yang berpotensi mempengaruhi kondisi lalu lintas. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, antisipasi lonjakan kendaraan saat mudik lebaran, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Lisha Octaviana. Beliau adalah Corporate Communication and Community Development Group Head dari PT Jasa Marga Persero Tbk. Selamat pagi, Bu Lisha. Selamat pagi. Ya, salam sehat, Ibu. Salam sehat, Mas Prasetyo. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin langsung saja disampaikan bagaimana nih persiapan Jasa Marga dalam menghadapi musim mudik lebaran tahun 2023. Karena kita tahu 2022 lalu juga sudah tidak ada lagi batasan, kemudian tahun ini bahkan tidak ada batasan sama sekali karena PPKM-nya sudah dicabut, kemudian penggunaan masker juga sudah mulai tidak lagi harus di tempat banyak orang, tapi ini adalah yang penting persiapan yang sudah dilakukan sudah sejauh mana, Ibu? Baik, Ya. Jasa Marga saat ini secara grup telah mempersiapkan beberapa layanan operasional, begitu juga dengan armada yang kami siapkan. Jumat lalu kami mengadakan kick-off sebagai tanda dimulainya persiapan atas layanan operasional untuk arus mudik dan balik lebaran tahun 2023 ini. Beberapa hal sudah kami siapkan terkait dengan layanan transaksi yang kami siapkan, juga ada penambahan tugas yang untuk membantu apabila ada antrian, dan juga kami berkoordinasi dengan pihak pemerintah, Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan juga Kementerian PUPR untuk bisa menentukan rekayasa lalu lintas yang diperlukan sesuai dengan asumsi prediksi lonjakan volume lalu lintas di setiap harinya. Dan juga untuk di lapangan kami siagakan secara 24 jam armada layanan untuk membantu para pengguna jalan, dan juga untuk optimalisasi kapasitas lajur juga sudah kami siapkan. Nanti H-10 dipastikan sudah tidak ada pekerjaan lagi. Kami menambah satu lajur di Jakarta Cikampek untuk optimalisasi, dan juga kami siapkan beberapa lajur secara fungsional baik di Jakarta Cikampek 2 Selatan maupun di Jogja Selatan. Nanti pembukaan operasiannya dikembalikan kepada kepolisian. Selain itu juga kami siapkan optimalisasi peningkatan layanan di rest area dengan pengaturan flow kendaraan arus masuknya supaya menghindari kepadatan atau kemacetan baik dari yang masuk maupun keluar rest area. Begitu juga hal ini dikoordinasikan dengan pihak kepolisian. Baik, ada beberapa langkah tadi yang sudah disiapkan PT Jasa Marga Persero Tbk dalam menyambut musim lebaran tahun ini. Ada penambahan petugas di lapangan, koordinasi juga dengan pihak keamanan terkait dan juga PUPR, dan 24 jam armada layanan yang siap membantu pemudik begitu ya di lapangan. Nah, kalau kita bicara mengenai titik-titik kemacetan, kalau beberapa tahun terakhir kan kita sudah ada peta begitu daerah-daerah mana saja. Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan, kemudian jumlah pemudik pasti akan bertambah juga dong, Bu, nantinya titik kemacetan baru. Betul sekali, Mas. Jadi sudah kami evaluasi dengan kondisi lebaran tahun lalu dan begitu juga periode Nataru tahun 2000 tahun lalu pun. Jadi ada beberapa titik yang memang lonjakan yang cukup signifikan dibandingkan dengan ruas-ruas yang lain. Seperti di Jakarta Cikampek pada kilometer 47 itu merupakan ujung dari setelah jalan tol Layang hingga kilometer 66 pertemuan dengan Cipularang ini sebagai arus akses menuju timur ya untuk ke arah Trans Jawa, dan juga nanti di Jawa Tengah di ruas Semarang ABC dan Semarang Batang juga
diprediksikan ada potensi kepadatan di Simpang Susun Rakyat, karena ini pertemuan arus dengan gerbang tol Kalikangkung dan juga akan menuju arteri ke Simpang Susun Rakyatnya. Dan juga nanti akan ada di Semarang Solo menjadi potensi kepadatan pada saat akses keluar Bawen ini buat pengguna jalan yang akan menuju Jawa Tengah. Dan juga nanti kita juga proyeksikan ada titik-titik kepadatan di beberapa lokasi rest area, Mas, karena mungkin ada pada saat pengguna jalan ingin beristirahat, maka kami himbau untuk para pengguna jalan untuk bisa mengantisipasi kondisi badan dan juga kendaraan supaya bisa menerapkan perjalanan dengan aman dan nyaman. Oke, tapi kalau kita lihat dengan titik kemacetan yang potensinya bertambah, kemudian ditambah dengan beberapa potensi kemacetan sebelumnya yang sering terjadi begitu, apakah ada rekayasa lalu lintas di sana atau lebih kepada pengaturan manajemen lalu lintasnya? Ya, ada beberapa usulan rekayasa lalu lintas dan tentu saja hal ini telah dikoordinasikan secara intens dengan pihak-pihak pemerintah dan juga kepolisian. Jadi ada beberapa seperti kontraflow gitu ya, ada juga pembatasan operasional angkutan barang atau bahkan nanti mungkin ada ganjil genap dan juga nanti pembukaan akses fungsional untuk golongan 1 non-bus juga ada. Namun sekali lagi ini semua memang dikembalikan dengan kondisi di lapangan ya. Dan terkait one way juga disiapkan, namun karena ada penambahan optimalisasi kapasitas tambahan 1 lajur di Jakarta Cikampek, kami mengusulkan memang tidak perlu ada one way, tapi cukup kontraflow untuk mengakomodir akses kendaraan yang berasal dari Bandung menuju Jakarta. Namun beberapa rekayasa lintas ini terus kami siapkan, Mas, dikondisikan dengan kebutuhan pada saat peningkatan volume lalu lintas nanti di hari H. Baik, kalau kita bicara mengenai 24 jam, armada layanan yang disiapkan ini dalam bentuk apa? Apakah mobil derek, kemudian petugas yang juga mereka siap siaga begitu dalam membantu pemudik pada saat nanti puncak arus mudik terjadi? Ya, beberapa armada dan juga petugas kami siagakan 24 jam, seperti kendaraan derek apabila memang ada kendaraan yang membutuhkan, atau patroli atau mobile customer service yang juga bisa menghampiri kendaraan apabila memang seperti mogok atau ada kendala lain, itu akan dihampiri dan siaga seluruh petugas. Dan juga ada layanan preservasi yang juga disiagakan untuk mengantisipasi kondisi jalan, dan juga ada sepeda motor, mobile storing untuk SPBU modular. Jadi beberapa armada kami siagakan yang nanti pengguna jalan dapat menghubungi call center 24 jam 14080 atau ke mobile application di Travoy yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna jalan untuk bisa melihat informasi atau meminta pertolongan ya apabila terdapat gangguan di jalan dan akan segera dihampiri oleh petugas. Oke, Jasa Marga sendiri memprediksikan ada berapa banyak ini nanti jumlah kendaraan yang akan menggunakan jalan tol begitu saat mudik Lebaran? Ya, kami prediksikan karena sesuai dengan kemarin ada informasi dari pemerintah terkait penambahan cuti bersama ya Mas yang maju dari tanggal 20 ke 11 April, kami proyeksikan juga puncak arus mudik akan jatuh di hari pertama cuti bersama di tanggal 19 April atau H-3. Memang volume lintas akan terdistribusi, tapi kami prediksikan juga puncak akan terjadi di hari pertama cuti bersama dengan prediksi sekitar 138.000 kendaraan atau naik sekitar 2% dibandingkan dengan puncak arus mudik tahun lalu. Dan untuk pada saat arus baliknya nanti itu prediksinya masih sama di H+2 di tanggal 25 April 2023 dan juga mungkin akan ada gelombang kedua arus puncak baliknya karena nanti ada juga hari buruh ya Mas di tanggal 1 Mei itu kami prediksi berpotensi menjadi arus puncak pada saat balik Lebaran 2023. Oke, dengan kenaikan 2%, tapi dari sisi jumlah kendaraan sendiri Anda melihat bagaimana? Apakah kepatuhan pengguna jalan begitu masyarakat saat ini sudah lebih baik lagi sehingga pada saat kita melakukan manajemen rekayasa lalu lintas begitu akan lebih baik begitu dan lebih mudah? Ya, kami melihat pada saat Lebaran tahun lalu maupun Nataru, masyarakat cukup kooperatif untuk bisa mengikuti aturan petugas di lapangan dan juga sudah ada sejumlah informasi yang kami informasikan sebelumnya dan tentunya kami harap para pengguna jalan yang juga akan merencanakan perjalanan bisa memanfaatkan informasi melalui beberapa akses yang kami miliki. Tadi ada juga di message sign, di dynamic message sign di jalan tol atau juga aplikasi atau juga ke sosial media yang kami miliki itu bisa menjadi referensi bisa mengatur perjalanan. Nah itu dia, aplikasi ini
memberikan manfaat apa saja, informasi apa saja yang bisa diserap oleh masyarakat. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda. Kita lihat data-data dari jumlah pemudik di tahun 2022. Ini ada 85 juta orang pergerakan masyarakat kita yang melakukan tradisi mudik lebaran tahun lalu. 14 juta orang ini diantaranya berasal dari Jabodetabek. Kemudian ada 2,1 juta kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabodetabek. Lantas daerah mana saja yang menjadi tujuan mudik terbanyak? Ini prediksi tahun 2023 ya dari Kementerian Perhubungan. Seperti yang bisa Anda saksikan ini Jawa Timur menempati posisi pertama. Mohon maaf pemirsa, Jawa Tengah 32,75 juta orang. Disusul Jawa Timur 24,6 juta orang, kemudian Jawa Barat masih di wilayah Jabodetabek, kemudian Yogyakarta. Itu dia, Jawa Tengah menempati posisi pertama. Berikutnya kita cermati prediksi dari jumlah pergerakan masyarakat saat mudik lebaran menurut moda transportasi darat. Mobil pribadi, ini lagi-lagi memang yang mesti dicermati juga oleh banyak pihak, begitu. 27,32 juta orang begitu yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor 25,13 juta orang, bus 22,77 juta orang, kereta api 14,47 juta orang, kemudian mobil sewa 9,53 juta orang. Baik, data ini nanti kita akan langsung bahas saja bersama dengan Ibu Lisha Oktaviana, Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga Persero Tbk. Ya, Bu Lisha, kita akan lanjutkan kembali. Kalau berdasarkan data tadi, tahun 2022 saja 85 juta orang secara nasional begitu. Sementara pengguna jalan tol sendiri juga diprediksikan akan terus bertambah. Apalagi data tadi sudah disampaikan pengguna kendaraan pribadi ini yang luar biasa banyaknya. Nah, antisipasi tadi sudah disampaikan, tapi adakah concern khusus juga, strategi khusus yang sudah disiapkan Jasa Marga begitu mengantisipasi lonjakan khususnya dari kendaraan pribadi ini? Ya, betul Mas Prasetyo. Di data kami juga proyeksikan betul terdapat 2,78 juta kendaraan atau naik 6,77% dibandingkan lebaran tahun lalu. Betul, ini jumlah yang cukup banyak. Dan betul sekali distribusinya memang didominasi ke arah timur atau Trans Jawa sebanyak 52% dan diikuti ke arah barat atau Merak sebanyak 27,8% dan ke arah selatan Ciawi 22%. Ya, tadi saya sampaikan juga Jasa Marga memiliki mobile aplikasi Travoy yang bisa digunakan oleh pengguna jalan untuk bisa mendapatkan informasi terkait rekayasa lalu lintas atau juga misalkan ada informasi tentang gangguan lalu lintas apabila ada kendaraan yang mogok atau ada gangguan, itu bisa didapatkan informasinya melalui mobile aplikasi tersebut. Dan pengguna jalan juga dapat langsung melihat CCTV-nya di ruas-ruas tertentu yang memang akan menjadi tujuan perjalanannya untuk bisa mengecek kondisi secara real time yang terjadi saat itu. Oh, menarik ya, berarti kita bisa memantau lokasi dan kondisi perjalanan ya pada saat kita akan melakukan perjalanan misalnya mudik nanti. Wilayah-wilayah mana yang akan kita lewati bisa terpantau melalui aplikasi ini. Betul, betul. Dan pengguna jalan juga bisa langsung mengecek CCTV-nya, bisa dipilih di titik mana, di kilometer berapa, dan bisa lihat langsung kondisi perjalanannya saat itu. Oke, harapannya sendiri dengan adanya CCTV yang real time tadi akan terpecah ataupun terdistribusi dari keberangkatan ataupun perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat, Bu Lisha? Tentunya hal ini kami himbau juga bisa menjadi bagian dari rencana perjalanan, bagaimana pengguna jalan nanti bisa mengatur kapan akan berangkat dan juga bisa mengantisipasi di mana titik akses keluarnya, dan juga bisa untuk mengantisipasi kecukupan BBM dan juga saldo elektronik untuk melakukan transaksi pembayaran di gardu. Nah, itu dia, antisipasi kan seringkali masyarakat mungkin lupa mengisi, kemudian kehabisan e-money-nya. Nah, apa yang akan dilakukan Jasa Marga sendiri untuk mengantisipasi hal-hal tadi? Ya, kami himbau sih sebenarnya pengguna jalan untuk bisa menghitung terlebih dahulu, bisa juga dibantu oleh aplikasi tersebut. Ditentukan titik berangkatnya dan juga titik tujuannya, nanti di situ sudah bisa terkalkulasi berapa, jadi nanti pengguna jalan sudah bisa menyiapkan saldonya cukup supaya tidak ada antrian gitu ya, dan juga BBM-nya. Namun memang kami juga siapkan beberapa SPBU modular selain yang ada di rest area untuk bisa membantu apabila memang nanti ada yang membutuhkan. Baik,
berkaca dari tahun 2022 lalu, apa yang bisa diambil untuk pembelajaran tahun ini, Bu Lisha? Ya, banyak sekali yang memang kita evaluasi bersama, tentu saja juga dengan berkoordinasi dengan seluruh pihak, baik pihak pemerintah, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan juga pihak kepolisian. Oke. Bagaimana juga dari prediksinya, tentunya juga dengan rencana-rencana rekayasa lalu lintas, juga kita evaluasi untuk bisa lebih sesuai. Dan tentu saja yang terakhir adalah bagaimana kami akan memaksimalkan informasi terkait rencana rekayasa lalu lintas dan juga informasi-informasi terkini yang bisa dapat diakses oleh seluruh pengguna jalan. Baik, kalau dengan perjalanan yang tadi cukup panjang, kemudian rest area memang ini menjadi salah satu permasalahan klasik juga nih pada saat kita ingin beristirahat, tempatnya sudah penuh di dalam, kemudian mereka parkirnya di pinggir jalan tol. Nah ini antisipasi juga apa yang sudah disiapkan, karena mereka juga butuh istirahat karena perjalanan panjang, Bu Lisha. Apakah rest area juga ditambah begitu untuk mengantisipasi mudik tahun ini? Ya, rest area memang kita optimalkan dan juga ada beberapa titik yang kita fungsionalkan untuk menjadi kantong parkir. Dan juga kami siapkan juga toilet portable di beberapa kantor gerbang yang nanti bisa digunakan oleh seluruh pengguna jalan. Jadi nanti untuk para masyarakat bisa memanfaatkan layanan-layanan tersebut. Baik, kondisi yang ada saat ini sudah diantisipasi kerjasama dengan pihak lain bagaimana? Tadi Anda katakan PUPR, kemudian kepolisian begitu dalam persiapan yang sudah dilakukan kick off-nya Jumat lalu. Ya, kami sudah berkomunikasi dan berdiskusi intens dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR untuk melakukan rekayasa lalu lintas dan juga memastikan seluruh layanan dapat bisa dioptimalkan. Dan juga dengan pihak kepolisian untuk bisa mengatur dan memutuskan rekayasa lalu lintas yang memang diperlukan. Beberapa data dan juga prediksi yang kami sudah hitung. Kami sampaikan untuk bisa menjadi referensi mengambil keputusan. Dan juga untuk di rest area tadi sudah disampaikan, kami juga berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk bisa memastikan kecukupan dari bahan bakar. Oh, itu dia. Harapan terkait dengan perjalanan mudik tahun ini, Bu Lisha, kalau kita bicara mengenai pelayanan, tadi Anda katakan menjadi salah satu hal yang sangat penting karena ini menjadi bagian dari bagaimana upaya pemerintah, kemudian khususnya Jasa Marga untuk memberikan layanan terbaik pada pengguna jalan tol. Nah, SPM, standar pelayanan minimum begitu, apakah memang sejauh ini sudah terpenuhi juga oleh Jasa Marga? Adanya memang kondisi peningkatan volume lalu lintas baik di Lebaran ini, standar pelayanan minimum dijadikan patokan utama kami untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jalan dan tentunya akan kami terus penuhi. Dan kondisinya untuk menjelang Lebaran ini sudah kami siagakan juga di mana sudah tidak ada aktivitas H-10 dan juga sudah kita evaluasi kondisi jalan tolnya dan juga kami siapkan keselamatannya dan juga unit pertolongan yang tadi saya sampaikan armada layanannya juga kami siagakan 24 jam. Begitu juga dengan rest area. Rest area ini juga kita optimalisasikan dan penambahan toilet portable untuk bisa menampung kapasitas pengguna jalan pada saat mudik. Dan juga ada penambahan di tahun ini, nanti ada perubahan lalu lintas kendaraan yang masuk rest area maupun keluar, nanti akan kita rubah supaya lebih sesuai dan mengurangi titik kepadatan di rest area tersebut. Oke, ada pembatasan tidak sih nantinya begitu pada saat pengguna menggunakan rest area? Karena kan saking lelahnya mereka menggunakannya bisa berjam-jam begitu. Apakah itu menjadi suatu hal yang wajar kita menggunakan rest area atau bagaimana mengantisipasi penuhnya wilayah rest area ini, Bu Lisha? Ya, kami menghimbau untuk pada seluruh masyarakat yang akan menggunakan jalan tol untuk bisa bijaksana menggunakan waktunya di rest area, untuk bisa memaksimalkan waktunya untuk beristirahat atau menggunakan sarana ibadah, atau juga toilet, atau mungkin untuk berbelanja makanan, tapi juga atau mengisi bahan bakarnya. Tapi tadi kami himbau untuk bisa menyediakan jalan dan juga kesiapan kendaraan maupun kondisi fit badannya untuk bisa melakukan perjalanan. Dan biasanya di rest area itu juga banyak booth-booth begitu ya, memberikan pelayanan yang dilakukan oleh instansi lain. Apakah juga akan dilakukan di tahun ini? Kan ada pijat gratis begitu dan biasanya ini menjadi satu hal yang juga banyak diincar nih oleh pengguna begitu. Ya, betul sekali Mas Prasetyo, banyak sekali layanan yang kita kerjasamakan dengan beberapa pihak dan juga ada dengan Kementerian Kesehatan untuk posko kesehatan di beberapa titik rest area untuk bisa membantu pengguna jalan dan juga nanti ada beberapa layanan tambahan yang memang
ditujukan untuk membantu pengguna jalan. Namun sekali lagi mohon kebijaksanaan waktu untuk para pengguna jalan tol yang menggunakan rest area untuk bisa bergantian dengan pengguna jalan lainnya. Oke, itu dia. Nah, kalau kita cermati dengan adanya lonjakan jumlah kendaraan yang menggunakan tol dari Jasa Marga sendiri, Anda melihat sejauh mana ini bisa meningkatkan kinerja dari perseroan sendiri dari sisi pendapatan dan lain-lain misalnya? Ya, hal ini memang sudah merupakan menjadi program kerja Jasa Marga secara grup untuk bisa memastikan seluruh layanan, karena kami juga yakin ini akan berkorelasi dengan kinerja positif yang merupakan menjadi tujuan utama kami untuk bisa menyeimbangkan antara pemberian layanan dan juga menyeimbangkan kinerja positif perusahaan supaya bisa tetap menjaga pertumbuhannya. Oke, harapan yang Anda bisa sampaikan juga terkait dengan pelaksanaan musim mudik lebaran tahun ini, apa saja Bu Lucia? Ya, kami harap para pengguna jalan untuk bisa melakukan perencanaan sekali lagi untuk bisa dengan baik melakukan perjalanan, menyiapkan kendaraannya dalam kondisi fit, juga untuk memastikan kecukupan bahan bakar, saldo elektronik, dan juga bisa mengecek informasi yang sudah ada di channel-channel kami untuk bisa merencanakan perjalanannya melalui gerbang tol mana saja, tarifnya berapa, dan juga bisa digunakan fitur layanan yang ada di mobile aplikasi seperti CCTV-nya, dan juga diharapkan juga pengguna jalan tol ini bisa mematuhi rambu-rambu yang ada dan juga mengikuti anjuran petugas yang ada di lapangan, karena hal ini semata-mata untuk dilakukan untuk ketertiban bersama. Itu dia, dengan adanya era digital ini kemudian kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan aplikasi yang sudah disiapkan oleh Jasa Marga seharusnya justru itu bisa dimanfaatkan secara optimal ya, sehingga kita bisa menyerap banyak informasi sebelum melakukan perjalanan. Berarti dalam aplikasi itu pun kita bisa mengetahui ya jumlah dana ataupun pembayaran tol yang nanti akan kita gunakan, misalnya perjalanan dari Jakarta sampai dengan Surabaya, begitu Bu Lucia? Betul sekali, nanti ada bisa dipilih, bisa dihitung track tolnya, dan juga bisa dicek kondisi lalu lintasnya melalui fitur CCTV-nya. Dan juga sebenarnya pengguna jalan bisa memberikan informasi, tidak hanya mendapatkan informasi, tapi kami juga dengan senang hati bisa menerima informasi apabila ada gangguan, sampaikan saja ke petugas kami di call center 48080, supaya bisa kami tangani segera. Oke, itu dia informasi yang sangat luar biasa yang sudah disiapkan juga oleh teman-teman Jasa Marga dalam menghadapi musim mudik lebaran tahun ini. Tapi yang belum sempat saya tanyakan, pada saat terjadi situasi emergensi, apa saja yang sudah disiapkan juga oleh Jasa Marga? Misalnya ya semoga tidak terjadi begitu kelelahan, kemudian harus dibawa ke rumah sakit, kemudian kecelakaan lalu lintas dan lain-lain, Bu Lucia. Ya, hal ini juga sudah kami antisipasi, makanya sudah ada juga petugas-petugas yang secara 24 jam berpatroli, dan juga sudah kami siapkan beberapa titik fungsional untuk kantong-kantong parkir tambahannya untuk bisa digunakan oleh pengguna jalan, dan patuhi rambu dan juga petugas kenapa bahu jalan tidak digunakan. Hal itu untuk bisa menjadi akses untuk pengguna jalan dan petugas untuk bisa dilarikan apabila memang tadi ada keadaan emergensi ya, untuk bisa segera dilarikan ke rumah sakit misalkan. Oke, Bu Lucia, terakhir, optimisme Anda untuk penyelenggaraan musim mudik lebaran dan juga arus balik tahun ini dari Jasa Marga? Ya, Jasa Marga Group optimis kita bisa bersama-sama dengan seluruh pihak pemerintah terkait dan kepolisian, juga dengan bantuan seluruh masyarakat untuk kita bisa bersama-sama mematuhi rambu lalu lintas dan juga menyiapkan persiapan perjalanannya untuk kita bisa sama-sama jelang lonjakan volume lalu lintas selama periode arus mudik dan balik lebaran di tahun 2023 ini. Baik, Ibu Lucia, semoga tadi persiapan yang sudah dilakukan oleh Jasa Marga ini bisa memberikan layanan yang optimal juga yang dirasakan oleh pengguna jalan tol di Indonesia. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan, Bu Lucia, kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sukses, Bu, untuk penyelenggaraan arus mudik dan balik lebaran tahun ini dari Jasa Marga Persero Tbk. Sama-sama, Mas. Baik, terima kasih, Bu Lucia. Selamat